Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1093 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Luffy versus Kizaru. Cerita dimulai dengan menampilkan Luffy dalam mode Gear 5 mengambil ancang-ancang untuk melempar tubuh Kizaru. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Luffy mencengkram tubuh Kizaru. Jadi pasti yang pertama kali akan Luffy lakukan adalah mengeluarkan Kizaru dari dalam ruangan. Atlas pun pergi menuju halaman untuk mereset perintah pasifista, jadi masih ada kesempatan untuk menghentikan amukan pasifista, karena otoritas para Vegapunk lebih tinggi dari pemegang chip seperti Kizaru. Para pasifista Mark III adalah pasukan tempur yang bagus, setidaknya mereka bisa dipakai untuk menghadapi pasukan angkatan laut yang mengepung Frontier Do. Vegapunk memutuskan untuk ikut bersama Atlas, dan Sanji memutuskan untuk menjadi bodyguard Atlas. Mereka bertiga pun pergi ke halaman, tempat pasifista sedang berada. Diperlihatkan Bonnie bertarung melawan Vice Admiral di halaman. Ada 9 Vice Admiral yang sedang berada di Pulau Egghead, dan beberapa di antaranya sedang melakukan pengepungan di Frontier Do. Jika 1 lawan 1 melawan Vice Admiral, sepertinya Bonnie ada kesempatan untuk menang. Namun jika para Vice Admiral itu mengeroyok Bonnie, tentu Bonnie akan kesulitan. Cukup menarik juga jika melihat Bonnie bertarung melawan Vice Admiral Do. Kita pun akan melihat apa kekuatan yang dimiliki oleh Vice Admiral wanita itu. Kemudian diperlihatkan Zoro menantang Rob Lucy. Rob Lucy memutuskan untuk langsung menggunakan Awakening. Itu berarti dia bisa merasakan bahwa Zoro adalah lawan yang sulit untuk dihadapi. Jika Rob Lucy langsung menggunakan Awakening, maka Zoro pun pasti akan langsung memasuki mode serius. Dia akan menggunakan 3 pedang sekaligus dan memakai penutup kepalanya. Keadaan di Pulau Egghead sedang sangat genting, sehingga Zoro harus segera mengalahkan Rob Lucy. Di tengah pertarungan Zoro melawan Rob Lucy, akan ada flashback sedikit ketika di Water 7, di mana dulu Zoro pernah dikalahkan oleh Rob Lucy. Rob Lucy mungkin akan berkata kepada Zoro bahwa dulu dia pernah mengalahkannya dengan mudah. Namun, Zoro pun membalas perkataan Rob Lucy dengan bilang bahwa kejadian itu sudah lama sekali. Namun dalam pertarungan kali ini, hasilnya akan berbeda karena Zoro akan mengalahkan Rob Lucy. Dalam pertarungan tersebut, Zoro tentu mampu unggul melawan Rob Lucy. Zoro juga akan berkata bahwa musuh yang dia kalahkan di Wano Kuni jauh lebih kuat dari Rob Lucy. Itu merujuk kepada King, yang mana Zoro menegaskan bahwa Rob Lucy masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan King. Setelah itu, diperlihatkan keadaan Luffy dan Kizaru lagi. Setelah Luffy melempar Kizaru, Kizaru bisa muncul kembali dalam hitungan detik. Bahkan mungkin itu tidak sampai 1 detik, karena Kizaru muncul dalam kecepatan cahaya. Kizaru pun bersiap menembak Leaf yang dipakai oleh Vegapunk, Atlas, dan Sanji. Tapi untung saja, Luffy muncul tepat waktu dan menahan serangan laser dari Kizaru. Jika Luffy sempat menahan serangan Kizaru yang sangat cepat, berarti kecepatan Luffy tidak kalah dari Kizaru. Bisa dibilang, Luffy dalam mode Gear 5 ini memiliki kecepatan cahaya juga. Kekuatan Gear 5 Luffy bisa menyesuaikan tipe kekuatannya dengan lawan yang sedang dia hadapi. Saat bertarung melawan Kaido, Luffy bisa memaksimalkan daya hancur serangannya, sehingga dia bisa menembus pertahanan Kaido dan membuat makhluk terkuat itu kesakitan. Sedangkan saat melawan Kizaru ini, Luffy bisa memaksimalkan kecepatannya, sehingga dia bisa memiliki kecepatan cahaya. Kemampuan adaptasi memang sangat bagus dalam sebuah pertarungan. Di sini, Luffy bisa menahan serangan laser Kizaru dengan mudah, yang mana berarti tubuh Luffy sudah beradaptasi dengan serangan Kizaru, sehingga serangan laser biasa tidak akan berdampak di tubuh Luffy. Melihat situasi seperti ini, Kizaru pasti tidak akan santai-santai lagi. Dia akan mulai serius menghadapi Luffy, dan berpotensi menggunakan Awakening Pika-Pika no Mi. Vegapunk, Atlas, dan Sanji yang lolos dari serangan Kizaru akan segera ke halaman dan memberi perintah kepada para pasifista. Tidak hanya kepada pasifista, tapi Atlas juga akan memberi perintah kepada para Serapi. Serapi level kekuatannya lebih tinggi dari pasifista Mark III, sehingga kekuatan tempur seperti mereka tidak akan dibiarkan begitu saja.
Pada bagian akhir chapter, Gorosei Saturn marah karena anjing-anjing pemerintah yang dia bawa tidak ada yang berguna. Saturn sudah tahu kondisi di dalam pulau sudah semakin kacau. Rob Lucci gagal membunuh Vegapunk, bahkan beberapa waktu yang lalu dia sudah kalah dari Luffy. Kizaru juga masih belum bisa menyelesaikan misinya karena dia masih ditahan oleh Luffy. Mau tidak mau, Saturn pun akan segera turun tangan. Robot kuno di Pulau Egghead pun dalam chapter yang lalu terlihat sudah bangkit. Itu berarti kekuatan tempur pihak Luffy akan semakin unggul dan Angkatan Laut akan semakin terpojok. Saturn pasti akan segera melakukan pergerakan sebelum semuanya bertambah parah. Alasan mengapa sang robot kuno terbangun adalah bunyi detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Robot kuno itu telah ada sejak abad kekosongan, sehingga dia memiliki kaitan tertentu dengan kekuatan buah iblis Luffy, karena Hito-Hitonomi model Nika adalah kekuatan yang dimiliki oleh Joy Boy pada masa lalu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Gorosei Saturn sebelum dia terlibat dalam pertempuran. Pertama, jika dia ikut bertempur, tentu kekuatan yang dia miliki akan diketahui oleh banyak orang, terlebih khusus oleh Luffy dan kawan-kawan. Kekuatan Gorosei pasti sangat rahasia, bahkan admiral seperti Kizaru pun sepertinya tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari para Gorosei. Memang beberapa waktu yang lalu, Gorosei pernah menampakkan wujud asli mereka di hadapan Sabo, namun itu karena mereka sedang berada di Marijois, dan mereka juga mengira bahwa Sabo tidak akan lolos. Tapi di Pulau Egghead ini, tentu situasinya berbeda, karena ini di luar Marijois dan bisa diketahui oleh publik. Berita pasti akan tersebar, sehingga sosok asli dari Gorosei akan diketahui oleh banyak orang. Gorosei Saturn pun akan menghubungi para Gorosei lain yang berada di Marijois. Dia akan membicarakan hal ini kepada mereka dan mempertimbangkan keputusan terbaik. Jika mereka tidak keberatan wujud asli Gorosei diketahui oleh publik, maka Gorosei Saturn akan melakukan penyerangan sendiri di Pulau Egghead. Namun, jika Gorosei lain tidak mau kekuatan Saturn diketahui oleh publik, maka sepertinya mereka akan meminta Akainu untuk mengirim pasukan tambahan ke Pulau Egghead. Jika para admiral ternyata sedang sibuk, maka sepertinya Ksatria Suci yang akan dikirim. Tapi di situasi genting seperti ini, pilihan terbaik adalah membiarkan Gorosei Saturn sendiri yang membereskan masalah di Pulau Egghead. Karena akan sangat lama jika menunggu pasukan tambahan datang. Gorosei Saturn juga memiliki otoritas tertinggi untuk memerintahkan para Serapim, sehingga pihak pemerintah dunia pun bisa sekalian mengambil alih kendali para Serapim. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1093. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.